Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiqul Fajri dari kelompok 5 pemrograman C. Saya akan menjelaskan tentang tugas UAS untuk pemrograman C. Poin pentingnya itu pertama, teori mengenai inheritance, sifat enkapsulasi dan member yang diturunkan, simulasi program, dan algoritma program. Yang pertama itu inheritance. Inheritance adalah kemampuan kelas untuk memperoleh properti dan karakteristik dari kelas lain disebut warisan. Warisan inheritance adalah salah satu fitur terpenting dari pemrograman berorientasi objek. Subkelas. Kelas yang mewarisi properti dari kelas lain disebut subkelas atau derived class. Kelas super atau kelas yang propertinya diwarisi oleh subkelas disebut dengan kelas dasar atau kelas super. Kapan dan kapan menggunakan inheritance? Menggunakan inheritance kita harus menulis fungsi hanya satu kali daripada 3 kali karena kita telah mewarisi sisa dari 3 kelas dari kelas dasar. Contoh untuk penulisannya itu kelas subkelas name, access mode, dan base class name. Selanjutnya isi dari subkelas. Subkelas name adalah nama subkelas. Access mode adalah mode yang digunakan untuk mewarisi subkelas ini, public, private, atau protected. Base class adalah nama dari kelas dasar tempat yang ingin Anda mewariskan subkelas. Catatan, kelas yang diturunkan tidak mewarisi kelas akses ke anggota data privat, namun ia mewarisi objek induk penuh yang berisi anggota pribadi ataupun yang dinyatakan oleh kelas tersebut. Jenis-jenis inheritance ada 5 itu: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, dan hybrid inheritance. Selanjutnya itu teori enkapsulasi inheritance. Enkapsulasi merupakan suatu cara pembungkusan data dan metode yang menyusun suatu kelas sehingga kelas dapat dipandang sebagai suatu modul dan cara bagaimana menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas dalam OOP. Teori enkapsulasi inheritance. Yang pertama, mode publik. Jika diperoleh subkelas dari kelas dasar publik, kemudian anggota publik kelas dasar akan menjadi publik di kelas turunan. Dan anggota kelas dasar yang dilindungi akan menjadi terlindungi di kelas turunan. Mode protected. Jika memperoleh subkelas dari kelas dasar protected, kemudian anggota publik dan anggota kelas dasar yang dilindungi akan menjadi terlindungi di kelas turunan. Dan mode privat. Jika memperoleh subkelas dari kelas dasar privat, kemudian anggota publik dan anggota kelas dasar yang dilindungi akan menjadi privat di kelas turunan. Catatan, anggota privat di kelas dasar tidak dapat langsung diakses di kelas yang diturunkan, sementara anggota yang dilindungi dapat langsung diakses. Misalnya kelas B, C, dan D semua berisi variabel X, Y, dan Z. Di bawah contoh ini hanya pernyataan tentang akses. Ini tipe inheritance dan pewarisannya. Base class member access. Apabila di base classnya publik, maka tipe inheritance pada kelas turunnya itu, jika kelas turunnya yang publik maka akan publik juga, jika protected maka akan protected juga, jika privat maka data akan privat juga pada kelas turunan. Jika kelas dasarnya protected, maka jika di kelas turunnya publik maka data akan protected,
Jika kelas di kelas subkelasnya protected, maka akan protected. Jika privat, maka akan privat. Selanjutnya, jika kelas dasarnya privat, maka tidak bisa diturunkan kepada kelas turunan. Inilah contoh simulasi program dari yang dibuat untuk tugas ini. Di sini kami menggunakan program untuk menghitung luas area dan bangunan. Di sini pertama include your stream, itu header untuk input dan outputnya. Di sini ada kelas bentuk menggunakan public, fungsi panjang di mana panjang, fungsi lebar di mana lebar, dan kelas subkelasnya itu kelas persegi. Ya, inilah contoh-contoh. Ya. Selanjutnya algoritma dan program. Program dimulai penggenerasian data kelas bentuk public void set panjang integer w, panjang sama dengan w, set tinggi integer h, tinggi sama dengan h, void set lebar integer i, lebar i, protected integer panjang, integer tinggi dan integer lebar. Membuat fungsi get luas dengan nilai return panjang kali lebar, fungsi get keliling dengan nilai return 2 kali panjang tambah lebar, dan fungsi get volume dengan nilai return panjang kali lebar kali tinggi. Menampilkan program menghitung tanah, luas, keliling, volume, dan layar. Output menginputkan panjang, lebar, dan tinggi tanah. Jika option 1 yang dipilih maka output total area. Jika option 2 maka dipilih total area fungsi get luas. Option 1 get keliling. Option 3 outputnya total fungsi get volume. Selanjutnya program selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.